Proses hukum terhadap tersangka penganiayaan secara bersama-sama terhadap 2 orang anggota TNI yang berdinas di Makodim 0304 Agam terus berlanjut. Penyidik Satuan Reskrim Polres Bukit Tinggi menyerahkan 4 orang tersangka perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ke Kejaksaan Negeri setempat. Penyerahan tersangka berikut 15 jenis barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh Kapolres Bukit Tinggi dan Komandan Kodim 0304 Agam. Keempat tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan dijerat polisi dengan pasal berlapis, yakni pasal 170, junto pasal 351, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Polres Bukit Tinggi tanggal 26 November 2020, penyidik telah menyerahkan atau tahap 2 4 tersangka kasus MUG atau pasal 170 KUHP ke Kejaksaan Negeri Kota Bukit Tinggi. Jadi untuk pasal yang sesuai dengan yang permintaan dari Kajari sudah kita penuhi semua. Jadi kita terima kedua satunya, adapun untuk penambahan pasalnya ayat satunya dimasukkan ya di pasal 170 tersebut, dan hari ini kita laksanakan tahap 2. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, kasus pengeroyokan anggota TNI ini terdiri dari 2 berkas. 1 berkas perkara dengan tersangka 1 orang anak berhadapan dengan hukum karena masih berusia 16 tahun dan 1 berkas lainnya dengan 4 orang tersangka. Namun demikian, meski telah menjadi kewenangan Kejaksaan, penahanan keempat tersangka kasus pengeroyokan ini dititipkan di tahanan Polres Bukit Tinggi, bukan di lembaga pemasyarakatan seperti kasus lainnya. Hal ini dilakukan pihak Kejaksaan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkasnya cuma 2 ya. Jadi yang satu anak-anak sudah proses persidangan, yang hari ini 1 berkas lagi dengan tersangka 4, dan berkasnya sudah kita nyatakan P21, dan pada hari ini penyerahan barang tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Yang pertama, karena kita di sini masih pandemi, jadi kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kita titipkan ke Polres untuk sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat proses persidangan, jadi memperlancar jalannya persidangan. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus yang terjadi pada akhir bulan Oktober lalu berawal saat rombongan pengendara moge berkendara menuju hotel mereka. Sekitar 3 km menjelang hotel, rombongan terbagi 2 karena jalanan Bukit Tinggi yang sempit. Di daerah Tarok Dipo, rombongan yang tertinggal menyerempet 2 orang pengendara motor hingga nyaris terjatuh. Merasa tak senang, 2 orang pengendara motor ini memperingati para pengendara moge agar tidak ugal-ugalan di jalan raya. Pengendara moge bukannya menerima nasihat itu, tapi malah menghentikan kendaraannya dan mengeroyok 2 pengendara tersebut. Meski mereka telah mengaku sebagai anggota TNI, para pengendara moge tak mengacuhkannya dan tetap memukul. Aksi tersebut berhenti setelah warga sekitar datang melerai. Akibat kasus ini, rencana komunitas dari Bandung, Jawa Barat untuk melakukan perjalanan darat menuju 0 km di Kota Sabang, Nangro, Aceh Darussalam menjadi berantakan. Pimpinan rombongan Jamari Caniago menghentikan rencana tersebut dan seluruh peserta kembali ke Bandung, Jawa Barat. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.